Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita buka buku tema 7-nya nggih, sub tema 3 pembelajaran 5. Anak-anak ya. Halaman 83 ya. Sudah kalian simak baik-baik ya. Di sini kita belajar tentang membuat karya seni dengan teknik montase dan kolase. Pada pembelajaran sebelumnya telah dibahas mengenai montase dan kolase serta cara pembuatannya. Nggih. Sekarang kita akan membuat kedua karya seni tersebut untuk karya seni montase. Nah, gambar-gambar yang diambil dari majalah, ya, majalah bekas atau koran bekas, kemudian gambar-gambar yang ditempelkan membentuk komposisi gambar baru yang kita inginkan. Okay. Jika perlu menambahkan gambar lain lalu diwarnai. Nah, karya kedua adalah membuat kolase. Tadi yang pertama tadi apa Nana? Montase. Untuk karya kolase, bahan-bahan yang digunakan sebaiknya bahan-bahan yang mudah diperoleh. Kita dapat menggunakan biji-bijian, daun-daunan kering, kapas, atau kulit buah salak. Nah, anak-anak, dalam membuat kolase, kamu dapat membuat sketsa pada kertas dulu. Selanjutnya, menempelkan bahan-bahan yang telah kamu gunakan, membentuk sketsa gambar. Ya. Nah, anak-anak, membuat montase, alat dan bahannya ya. Pertama, majalah atau koran bekas. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, lem. Yang keempat, buku gambar. Nah, cara membuatnya, tentukan tema dulu. Ya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia atau keragaman usaha ekonomi Indonesia. Kemudian, rancangan karya montase pada buku gambarmu. Jadi kamu harus merancang ya karya montase pada buku gambar dulu. Yang ketiga, carilah gambar-gambar yang sesuai dengan rancangan. Ya, gambar dapat kamu peroleh dari buku besar atau majalah atau koran bekas. Yang keempat, guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Yang kelima, rekatkan potongan gambar pada kertas sesuai rancangan. Nah, yang terakhir jika perlu lengkapi dengan gambar menggunakan pensil lalu warnai. Yang kedua, cara membuat kolase, alat dan bahannya. Pertama, biji-bijian, daun-daun kering, kapas atau kulit buah salak. Yang kedua, lem, yang ketiga buku gambar. Nah, cara membuatnya. Buatlah gambar pada buku gambarmu dulu. Potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. Lalu tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Ya. Nah, itulah cara membuat montase dan kolase. Kita lanjutkan anak-anak, kita belajar tentang sikap toleransi. Dalam masyarakat Indonesia sangat beragam, baik agama, suku, ras, sosial, budaya maupun gender. Meskipun begitu, masyarakat Indonesia tetap dapat hidup berdampingan. Nah, kondisi tersebut tercipta karena adanya sikap toleransi antara masyarakat. Nah, berikut anak-anak contoh penerapan sikap toleransi dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Ya, pertama dalam lingkungan keluarga. Contohnya apa? Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, tidak mengganggu kakak yang sedang belajar. Banyak anak-anak ya, contohnya dalam kehidupan di keluarga ya. Yang kedua, ya, contoh penerapan sikap toleransi di sekolah. Yang pertama, menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsung proses belajar mengajar. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat teman.
Yang ketiga, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul atau mematuhi tata tertib sekolah. Sekarang toleransi dalam masyarakat. Contohnya yang pertama, ramah kepada tetangga. Yang kedua, tenggang rasa dengan orang lain. Ya, yang ketiga, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat atau tidak membunyikan televisi atau radio keras-keras di saat tetangga waktu tidur atau ada yang sakit. Itu termasuk contoh toleransi dalam lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran 6, nggih. Kalian buka pada halaman 85 ya. Kita belajar tentang membuat karya seni mozaik dan karya seni aplikasi. Yang pertama, membuat karya seni mozaik, alat dan bahannya, kertas warna-warni, lem, gunting, kertas gambar. Cara membuatnya, buatlah gambar di samping. Kamu lihat ada angsa ya anak-anak ya, pada selembar kertas. Lalu potong kertas menjadi potongan kecil. Kemudian tempelkan potongan-potongan bahan gambar yang sudah kamu buat. Contohnya angsa yang di itu ya, halaman 86 ya, ada anak-anak ya. Yang kedua, cara membuat karya aplikasi. Nah, alat dan bahannya, kain atau kertas warna ya, gunting. Yang ketiga, lem. Yang keempat, jika ingin menggunakan kain maka sediakan benang dan jarum ya. Yang kelima, kertas gambar. Nah, cara membuatnya bagaimana? Gambarlah sketsa di samping ya pada selembar kertas ya. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk seperti gambar yang sudah kamu buat ya. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias atau tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Kalau tidak menggunakan kain cukup direkatkan dengan lem aja. Kalau menggunakan kain bisa kamu jahit ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita belajar tentang biografi Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia. Siapa anak-anak Bapak Pendidikan Indonesia? Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Lah, gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Nah, tepatnya hari kelahiran Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, anak-anak, Bapak Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Nah, nama aslinya siapa ya? Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun pada usia 40 beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsaan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Nah, beliau lulusan dari ELS, Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun tidak selesai, Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu ya kamu lihat di situ anak-anak ya, Adsen India, Kaum Media atau Jahja Timur di Express Pesor. Nah, anak-anak, Ki Hajar Dewantara jika aktif ya dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan, berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo
mendirikan Indisip Panti merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Lah, sekitar tahun 1913 Ki Hajar Dewantara mengkritik ya perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajah Prancis. Akibatnya beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Nah, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1932 ya, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan perguruan nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Nah, pengajaran dan kebudayaan Indonesia ya oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, pada saat ya atau wafatnya Ki Hajar Dewantara, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, jasa beliau ya, jasa Ki Hajar Dewantara terus dikenang oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Jika tepat tanggal 2 Mei ditetapkan Hari Pendidikan. Nah, anak-anak, sedikit yang disampaikan oleh Bu Umi, mudah-mudahan kalian semua memahaminya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, pelajaran tema 7 sudah selesai. Mudah-mudahan semua apa yang kalian terima dari Bapak Ibu Guru ya, semua mata pelajaran dari Bapak Ibu Guru bermanfaat anak-anak ya, dan kalian bisa melaksanakan tugas kalian, menjawab semua yang ada di LKS atau tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru ya. Apalagi sebentar lagi kalian mau menjalankan tugas kalian PTS genap ya. Mudah-mudahan kalian lancar dalam menjawabnya. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.